Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charlie Nugraha Lesmana, mahasiswa aktif semester 3, Prodi Hospitality dan Pariwisata, Universitas Bunda Mulia dengan NIM 19190150. Kali ini saya akan membahas tentang makanan khas dari Bali, yaitu pai susu. Pai susu diperkenalkan pada tahun 1940 oleh Teng Siacan di Hong Kong. Pai susu diperkenalkan di berbagai kafe dan toko roti, dan juga restoran dimsum, terutama Yamcha. Sebuah teori menyatakan bahwa pai susu yang berasal dari Hong Kong sebenarnya mengadaptasi dari tart custard yang berasal dari Inggris. Untuk pembuatan pai susu dari Hong Kong, biasanya menggunakan lemak babi. Berbeda dengan pai susu asal Portugis. Pinggiran pai susu Portugis berupa short custard pastry, mirip dengan pinggiran pai susu pada umumnya. Sebuah teori menyatakan bahwa pai susu yang berasal dari Hong Kong sebenarnya mengadaptasi tart custard yang berasal dari Inggris. Hong Kong juga mengadopsi beberapa makanan Inggris, sehingga makin memperkuat bahwa teori pai susu berasal dari Inggris. Sementara itu, teori lain menyatakan bahwa pai susu sendiri sangat mirip dengan kue asal Portugis yang bernama pastel de nata. Secara teori, kue ini dikenal di Hong Kong melalui koloni Portugis yang berada di Makau. Dalam makanan Hong Kong modern, pai susu hadir dalam berbagai varian rasa, seperti pai madu telur, pai putih telur, pai coklat, pai green tea, dan pai jahe. Semua jenis pai susu ini merupakan varian dari pai susu tradisional yang disajikan oleh Teng Siacan. Pinggiran atau bagian kerak luar dari pai susu Hong Kong ini secara keseluruhan memiliki dua jenis, yaitu short crust pastry atau puff pastry. Pembuatan pai susu Hong Kong ini lebih menggunakan lemak babi daripada shortening atau mentega. Kalau jenis pai susu Hong Kong ini sudah pasti tidak halal. Kue pai susu di Portugis sendiri berasal dari kue puding tradisional Portugis yang diciptakan lebih dari 200 tahun silam oleh suster Katolik di biara Jeronimos. Toko kue ini sudah ada sejak tahun 1989. Awalnya, bisnis ini dijalankan oleh Ibu Tantri. Awalnya bisnis ini juga merupakan bisnis rumahan yang berada di Jalan Nuri, tidak jauh dari toko saat ini yang terletak di Jalan Nangka. Setelah semakin populer, Ibu Tantri pun akhirnya mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu produksi dan memenuhi permintaan pembeli. Saat ini, pebisnis pai susu di Bali pun sudah banyak dan mulai memiliki rasa yang beragam. Dimulai dari rasa yang original, coklat, keju, strawberry, blueberry, dan lainnya. Oke guys, pai susu ini bisa kalian buat di rumah masing-masing. Berikut cara dan bahan-bahannya. Bahan adonan yang diperlukan yaitu 150 gram mentega, 225 gram terigu protein sedang, 2 kuning telur, 2 sendok makan gula halus, 3 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam. Bahan isian untuk pai susu ini adalah 1 butir telur, 300 mg susu putih cair, 3 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan susu kental manis putih, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh tepung custard. Cara membuat isian pai susu ini tidaklah sulit, yaitu kalian hanya perlu mempersiapkan panci dan masukkan tepung custard, susu cair, dan gula pasir. Setelah itu, aduklah di atas api kecil hingga mendidih. Kemudian, masukkan telur dan aduk kembali hingga tercampur menjadi rata. Cara membuat adonan pai. Cara membuat pai susu Bali diawali dengan mempersiapkan wadah dan masukkan seluruh bahan adonan yang dibutuhkan. Mulai dari mentega, tepung terigu, kuning telur, gula halus, tepung maizena, dan garam.
Kemudian aduk seluruhnya bercampur menjadi satu. Kemudian siapkan cetakan pie yang masing-masing dioles dengan mentega dan masukkan adonan ke dalam cetakan. Ratakan bentuknya agar terlihat rapi. Jangan lupa untuk menusuk bagian bawah adonan agar pie dapat matang secara merata. Kemudian ambil adonan isian yang tadi sudah menjadi dingin dan tuangkan ke tengah adonan kulit pie yang telah tertata rapi di cetakan. Ulangi langkah yang sama sampai adonan isian habis. Langkah terakhir di dalam cara membuat pie susu Bali yaitu memanggangnya dengan temperatur suhu 150 derajat Celcius selama 60 menit atau setidaknya sampai adonan matang secara sempurna. Sekian penjelasan saya tentang pie susu Bali. Terima kasih.